Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Murwakala Pangeran Pati. Dalam seri ke-555 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Wit Hendra sebagai Prabangkara, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Malam gelap gulita. Namun seekor kuda putih mampu melesat dengan cepat, seolah-olah bisa melihat jalan dengan jelas dan tidak khawatir akan menabrak atau terperosok. Namun sebenarnya lah, Ken Arok yang mengendarai kuda itu menggunakan kemampuan ketajaman matanya yang luar biasa. Kegelisahannya serta rasa penasarannya atas lenyapnya Pangeran Pati membuat Ken Arok semakin mempercepat derap kuda putih itu.
Dan tiba-tiba Ken Arok menarik kekang kendali kudanya. Serentak kuda itu pun berhenti. Ringkiknya membelah sepi malam. Ken Arok mempertajam pendengarannya, seolah mencari sesuatu dengan ketajaman telinganya. Oh, ada orang berkuda di belakang, dan orang berkuda itu ikut berhenti. Apa maunya? Ken Arok melepas dan membiarkan kudanya di bawah sebuah pohon yang rindang. Seolah kuda yang berwarna putih itu mengerti dengan bahasa manusia. Kuda yang bernama Tumang itu meringkik dan mengangguk-angguk ketika Ken Arok membusai-busai lehernya. Jika orang itu bermaksud baik kepadaku, ia tentu tidak perlu berhenti. Nampaknya ia memang ingin bermain petak umpet. Aku akan lihat siapa dia. Tumang, tunggulah aku di sini. Jangan pergi kemana-mana. Atau kalau kau mendengar suitanku, segera temui aku. Mengerti, Tumang? Gila, tidak ada orang. Tetapi aku yakin, tadi benar-benar ada orang berkuda jauh di belakangku. Aneh, kemana dia? Ken Arok memperhatikan suasana dengan seksama. Dia menggunakan ketajamannya bukan saja telinganya, tetapi juga ketajaman pangraitanya. Dengan ilmu yang aneh itulah Ken Arok menyapu kawasan di sekitarnya. Namun yang terdengar hanya suara binatang malam yang seperti memperoloknya. Gila, tidak ada siapapun di sekitar tempat ini. Lalu kemana orang berkuda yang mengikutiku tadi? Aneh, apa aku salah dengar? Tidak, aku tidak salah dengar. Aku yakin benar-benar ada orang yang sedang mengikutiku dengan berkuda. Tapi, kemana dia? Oh, barangkali yang aku dengar tadi sekedar pantulan dari kudaku sendiri yang menerpa dinding bukit dan kembali ke telingaku. Aku akan melanjutkan perjalanan. Kembali kuda putih itu berderap, namun belum terlampau lama Ken Arok memacu kudanya. Kembali Raja Singasari itu menarik kekang kendalinya, dan kuda putih itu kembali berhenti. Suara kuda itu terdengar lagi, sangat jauh di belakang. Aku yakin, itu bukan sekedar suara pantulan kudaku. Nampaknya ada orang yang dengan sengaja mengikuti aku dan tidak mau menampakkan diri. Apa maunya bermain petak umpet seperti ini? Apa yang harus aku lakukan? Kembali dan mencarinya. Nampaknya orang itu mempunyai kemampuan cukup tinggi. Terbukti ia mampu menyembunyikan diri dariku. Tumang, berlarilah terus Tumang. Jika beberapa lama kau berlari, kau boleh kembali lagi ke tempat ini. Ayo Tumang, kau mengerti dengan maksudku bukan? Pergilah, aku akan mencegat orang itu di tempat ini. Ayo pergi. Kuda tanpa penunggangnya itu kemudian berderap meninggalkan Ken Arok. Ken Arok berharap orang berkuda yang mengikutinya itu mengira dia melanjutkan perjalanan. Kuda bernama Tumang itu mengerti apa yang dikehendaki Ken Arok, maka dia sekedar berlari menjauhi tempat itu. Ken Arok memperhatikan suasana dengan seksama, namun betapa marahnya Ken Arok ketika perhitungannya ternyata meleset. Sial, sedang bermain petak umpet dengan sosok hantu aku ini. Ia tidak terkecoh. Bagaimana mungkin orang itu bisa mengetahui bahwa aku sedang mencegatnya di sini? Sial, keparat. Akan aku cari dia. Aku harus berhasil mengetahui siapa yang berani-beraninya bermain-main dengan Ken Arok Raja Singasari. Sial, berdebas sial. Sedang bermain-main dengan sejenis hantu aku ini. Sudah aku aduk. Tapi tidak aku temukan siapapun di sini. Wah, persetan. Untuk apa aku melayaninya? Sebaiknya aku melanjutkan perjalanan. Ken Arok bersiul nyaring, memanggil kudanya. Siulannya menggema memantul-mantul dinding perbukitan. Ken Arok harus menunggu beberapa saat lamanya dalam menunggu. Beberapa saat kemudian dari kejauhan terdengar kuda berderap kencang. Kuda putih, si Tumang telah kembali. Namun betapa terperanjatnya Ken Arok melihat kudanya membawa seorang penunggang. Siapa kau Kisanak? Kau akan terkejut melihatku, Ken Arok. Rupanya kau telah mengenalku. Dan nampaknya kau yang tadi mencoba mempermainkan aku. Buka topengmu. Aku tidak akan terkejut melihat wajahmu meski buruk seperti wajah hantu. Baiklah, aku tidak keberatan. Nah, inilah aku.
Lihat wajahku dengan seksama. Aku berharap semoga tidak copot jantungmu melihat wujudku, Ken Arok. Tumenggung Murti Wandawa. Orang berjubah merah itu telah membuka topeng yang menutupi wajahnya. Ken Arok benar-benar tersentak kaget melihat wajah orang itu adalah wajah Tumenggung Murti Wandawa yang telah dibunuhnya di medan peperangan di Kediri. Ken Arok memperhatikan wujud orang itu dengan seksama, namun tetap saja wajah orang itu tidak berubah. Itulah wajah Tumenggung Murti Wandawa. Gila. Kenapa, Ken Arok? Aku tidak percaya. Kenapa? Kau tidak percaya bahwa aku adalah Sakya Murti yang mati bagaikan binatang yang menyikong hewan-hewan di Kediri. Kau telah membunuhku, Ken Arok. Kau memerintahkan segenap prajuritmu untuk mengeroyokku. Aku mati seperti matinya Jambu Mangli yang dijerembah sebagai gaman. Aku mati seperti Abimanyu yang dikeroyok Kurawa. Aku mati seperti Kumbakarna. Kau lupa, Ken Arok. Baik. Kau memang telah mati. Kau sudah mati. Kau sekarang telah berada di dunia kematian. Lalu siapa kau? Aku hantunya. Jawaban orang berjubah merah namun berwajah Tumenggung Murti Wandawa itu terasa aneh di telinga Ken Arok. Namun justru karena itu Ken Arok terdiam. Ken Arok membutuhkan waktu beberapa saat untuk mencerna apa yang dikatakan orang berjubah merah itu. Kau hantu Tumenggung Murti Wandawa. Iya. Kau pikir aku percaya, Kisanak? Aku tahu kau berilmu tinggi. Rupanya kau mampu mengubah wajah seperti keinginanmu sendiri. Kau mampu mengubah wajahmu menjadi seperti Tumenggung Murti Wandawa yang sudah tidak ada itu. Akan tetapi di lain saat kau akan mengubah wajahmu mungkin seperti aku. Jujur, aku harus mengatakan kepadamu, Kisanak, kau mempunyai ilmu yang aneh dan luar biasa. Kau berbicara berputar-putar, Ken Arok. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Apa yang aku katakan sudah cukup jelas, Kisanak. Aku tidak merasa berbicara berbelit-belit. Aku adalah Sakya Murti. Aku adalah Tumenggung Murti Wandana. Dan aku merasa tidak betah di alam kematianku yang penasaran. Itulah sebabnya aku merasa perlu untuk bangkit kembali menemuimu. Menarik sekali. Sungguh menarik sekali aku bisa bertemu hantu. Baiklah, apapun yang kau katakan, apa maksudmu menghadangku di sini? Aku akan bunuhmu, Ken Arok. Mengapa? Karena perlakuanmu atas Pangeran Pati Anusapati. Dada Ken Arok berdesir. Tiba-tiba Ken Arok merasa menemukan mata rantai yang hilang dari lenyapnya Pangeran Pati Anusapati. Ken Arok yakin bahwa orang yang mampu mengubah wajah dan sekarang berada di hadapannya itu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan di mana Anusapati berada. Menarik sekali Kisanak yang berwajah mirip Tumenggung Murti Wandawa. Apa yang kau ketahui tentang Pangeran Pati Anusapati itu? Seorang pangeran yang malang. Sejak ayahnya mempunyai istri kedua, nasib Pangeran Pati itu berada di dalam bahaya. Hal itu tentu tidak perlu terjadi seandainya Raja Singasari itu mampu menempatkan diri sebagai ayah yang baik. Apalagi yang kau ketahui, Kisanak? Sayang sekali, aku tidak senang melihat peristiwa semacam itu akan terjadi. Itulah sebabnya aku perlu menemuimu untuk mencegah jangan sampai hal itu terjadi.
Mengapa kau sedemikian peduli dengan apa yang akan aku lakukan, Kisanak? Bukan hanya kau, Ken Arok. Rakyat biasa pun, jika aku mengetahui orang itu akan berbuat seperti itu, aku akan mencegahnya. Apalagi kau yang seorang raja, yang setiap tindak dan perbuatanmu akan menyentuh kehidupan orang banyak atau kehidupan segenap rakyatmu. Bukan main. Menarik sekali. Rupanya kau mengetahui apa yang sedang menimpa Singasari saat ini. Siapa sebenarnya kau? Jangan mencoba mengubah arah pembicaraan. Tidak. Aku tidak merasa mengubah arah pembicaraan. Apa yang kau sampaikan kepadaku sangat menarik perhatianku. Karena itu, aku justru ingin mengetahui siapa kau sebenarnya. Sudah aku katakan bahwa aku adalah Tumenggung Murti Wandawa. Aku bangkit kembali dari alam kematian karena tidak bisa membiarkan sepak terjangmu yang tidak benar itu. Tidak, Kisanak. Kau pikir aku percaya dengan apa yang kau katakan itu? Kau percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Aku adalah Tumenggung Murti Wandawa. Aku adalah Sekyang Murti. Aku bukan yang lainnya. Dan kau adalah hantu. Ya, aku adalah hantu. Sayang sekali, aku tidak mau berurusan dengan hantu. Nah, turunlah dari kudaku. Aku akan melanjutkan perjalananku. Sayang sekali, Ken Arok. Aku tidak akan turun sebelum kau berjanji untuk mengubah sikap dengan disaksikan oleh Yang Batara Agung. Kau tidak akan melanjutkan niatmu menyingkirkan Pangeran Pati Anusapati. Barulah aku akan pergi. Bagaimana kalau aku tidak mau? Maka aku akan memaksamu. Jangan kau merasa kau orang yang pilih tanding di dunia ini, Ken Arok. Aku sanggup meremukkan tulang-tulangmu jika kau berani melawanku. Bagaikan terbakar wajah Ken Arok mendengar ucapan orang berjubah merah yang memiliki wajah seperti mendiang Sakyamurti itu. Namun meski dada Ken Arok serasa terbakar, Raja Singasari itu masih berusaha menahan diri. Kisanak yang menggunakan wajah Tumenggung Murti Wandawa, aku tidak keberatan berurusan denganmu. Asal kau tunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Bukan kau yang berhak menentukan atau mengatur, Ken Arok. Tetapi kau harus berjanji. Membuang borok-borok menjijikkan yang mengendap di dalam hatimu itu. Kau harus melakukan sebuah janji atau sumpah. Kau tidak akan mencelakakan Pangeran Pati Anusapati. Aku tidak suka kau atur-atur, Kisanak. Anusapati itu anakku. Bagaimana mungkin aku akan mencelakakannya? Tidak ada yang bisa kau sembunyikan dariku, Ken Arok. Percuma jika kau bermaksud berbohong atau mengarang cerita kepadaku. Aku tahu dengan sebenarnya latar belakang apa yang mendorongmu untuk menyingkirkan Anusapati dari kedudukannya. Siapapun mampu menyebut bahwa Anusapati itu adalah anak aku Tunggul Ametung. Dan perempuan bernama Ken Umang itu sedemikian tajamnya mencengkramkan pengaruhnya kepadamu. Ibu Anusapati telah menjadi istriku. Dengan sendirinya Anusapati menjadi anakku. Sebutan yang seharusnya memang demikian, Ken Arok. Tetapi warna hatimu tidaklah sama dengan kata-kata manis yang kau obral melalui mulutmu. Aku tahu siapa kau, Ken Arok. Otakmu selalu berputar dan berputar penuh dengan gagasan dan bahkan akal licik. Empu Gandring mati di tanganmu. Siapa yang akan mengira kau sanggup melakukan hal itu kepada Empu Gandring? Siapa menyangka pula kau sanggup mengorbankan Kebo Ijo? Kau fitnah. Kebo Ijo sebagai sebuah cara untuk mendapatkan kekuasaan di Tungapel. Dan sekarang, apa lagi, Ken Arok? Kau lupa bahwa Anusapati itu masih bayi. Masih bayi, Ken Arok. Kau akan menyingkirkannya, berusaha membunuhnya dengan menggunakan racun yang kau kirimkan lewat emban? Atau kau pergunakan cara yang memalukan sekali itu? Kau bekerja sama dengan seorang dukun teluh. Dukun teluh. Keparat! Kau akan menyangkal apa yang aku uraikan itu. Kau memang terlampau banyak mengetahui, Kisanak. Dan sayang sekali, aku tidak senang dengan adanya orang yang banyak mengetahui rahasia-rahasia. Oh iya? Lalu apa? Jangan salahkan aku, atau jangan sesali nasibmu kalau kau terpaksa mati di tanganku. Ayo, tunjukkan wujudmu yang sebenarnya, sebelum mayatmu terkapar dan kemudian menjadi santapan serigala hutan. Baiklah, baiklah. Hop! Baiklah, Ken Arok. Aku penuhi keinginanmu. Akan aku tunjukkan wajahku yang sebenarnya. Lihatlah dengan seksama. Inilah aku. Gila! Merah padam wajah Ken Arok yang merasa dipermainkan oleh orang yang berwajah Tumenggung Murti Wandawa itu.
Karena demikian orang itu mengusap wajah, wujudnya telah berubah menjadi wujud Senopati Jompo Keling. Nah, inilah aku yang sebenarnya, Ken Arok. Aku adalah bekas abdimu. Aku adalah bekas orang senopati yang baru saja kau copot jabatanku. Aku tahu pula, kau tentu memerintahkan kepada anakanmu untuk memburuku, untuk melenyapkanku. Tapi jangan berharap aku masih sudi menghormatimu, Ken Arok. Karena aku sekarang bukan lagi bawahanmu. Parat! Jangan sekedar mengumpat. Kalau kau memang benar-benar marah, mari kita berkelahi. Kau rupanya bagian dari sekelompok orang yang berani berbuat kurang ajar dan tanpa pertimbangan. Kau tentu yang menjadi dalang penculikan Pangeran Pati Anusapati dari Singasari. Gila, mengapa kau justru menuduhku? Jangan membodohi aku. Ayo, katakan di mana Anusapati berada. Kau rupanya telah yakin bahwa aku yang menculik anakmu. Jangan membodohi aku. Aku tahu apa perananmu. Baiklah, aku memang tidak perlu ingkar bahwa aku memang yang mendalangi penculikan anakmu itu. Apa yang aku lakukan itu bukan bermaksud mencelakakan bayi itu, tapi justru untuk memberikan pengayoman kepadanya. Jika Pangeran Pati itu tetap berada di istana, maka setiap saat bahaya itu akan mengancamnya. Wah, keparat! Seharusnya kau berterima kasih kepadaku, Ken Arok. Karena dengan apa yang telah aku lakukan itu, kau tidak perlu mengotori tanganmu dengan darah bayi yang tidak bersalah. Sadarlah, singa liar dari padang karautan. Kau akan menyandang sebuah dosa yang sangat besar dan tidak dimaafkan oleh Yang Batara Agung jika sampai terjadi kau bunuh bocah yang tidak bersalah itu. Cukup! Jangan sesorah, jangan banyak omong. Cepat katakan mana Anusapati. Ia harus kembali ke istana Singasari. Dan aku minta agar kau tunjukkan wujudmu yang sebenarnya. Sayang sekali, Ken Arok. Anusapati tidak akan aku kembalikan ke Singasari sebelum aku mendapat jaminan atas keselamatannya. Barat sial, rupanya aku harus memaksamu. Aku telah siap, Ken Arok. Ken Arok, manusia yang aneh itu perlahan mundur. Kedua giginya yang semula terkatup erat kemudian menyeringai. Tatapan matanya yang tajam luar biasa, seolah akan membakar orang yang mengubah wujud menjadi Jompo Keling itu. Orang berjubah merah itu melangkah mundur pula. Kaki kirinya yang berada di depan merendah. Sebuah gebrakan pertama telah terjadi. Ken Arok yang melayang cepat, tangannya menyambar wajah orang yang berwajah Jompo Keling itu. Namun orang berjubah merah itu merendah. Kedua tangannya yang menyilang menyongsong Ken Arok. Sebuah benturan dahsyat telah terjadi. Ken Arok melayang dan berjumpalitan di udara. Sedangkan orang berjubah merah itu berguling-guling, memanfaatkan dorongan dahsyat yang baru saja diterimanya. Mengerikan sekali, Ken Arok. Jika sudah seperti itu, kau bukan lagi manusia, tapi benar-benar seperti seekor singa. Tetapi yang kau hadapi bukan seekor kancil, yang dengan mudah akan menjadi santapanmu. Terlambat bagimu untuk menyesali nasib. Malang karena berurusan dengan Ken Arok. Pertempuran yang terjadi itu berlangsung dengan tempo cepat dan meningkat merambah ke tataran kanuragan yang semakin tinggi. Jadilah pertempuran itu sebuah pertarungan yang tidak pernah dibayangkan oleh Ken Arok sendiri. Ken Arok yang selama ini merasa paling pilih tanding tanpa ada siapapun yang mampu mengimbanginya, menemukan kenyataan bahwa ternyata ada orang lain yang mampu menandinginya. Sementara itu, pada waktu yang bersamaan, ketika pertarungan itu sedang terjadi. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.